Sebelum perkenalkan, aku Aisyah Ayudia. Jabatan aku itu Ketua MPK di Angkatan 37 Brawikarsa. Dan ada teman aku. Perkenalkan, aku Tasya Sofia selaku Wakil Ketua dari MPK Brawikarsa 37. Halo semuanya, aku Fiona Gracia Pasaribu dari Komisi A Angkatan Nakahaya 36. Halo semuanya, aku Adinda Putri Rahmadani, aku dari Angkatan 37 Brawikarsa sebagai Ketua Komisi A. Hai, halo semuanya. Kenalin, aku Nisrina Zulfa Nur Ramadhani dari Angkatan 36 MPK Nakahaya sebagai anggota Komisi B. Dan aku Nazuata Pramita dari MPK 36 Nakahaya selaku anggota Komisi C. Semuanya, perkenalkan, nama aku Faris Yadiandika dari Angkatan 36 MPK Nakahaya 36 dan aku menjabat sebagai anggota Komisi A. Oke, halo semuanya. Kenalin, nama aku Muhammad Jatarkan. Aku dari Angkatan Brawikarsa 37. Aku menjabat sebagai Ketua Komisi C. Perkenalkan, aku Sekararum Ardianti dari MPK Brawikarsa 37 dengan jabatan aku pas itu menjadi Sekretaris 1. Perkenalkan, di sini nama aku Safia Budilani. Aku dari MPK Nakahaya 36 dengan jabatan pada saat itu yaitu sebagai anggota Komisi C. Halo semuanya. Oke, jadi kenalin, nama saya Devina Talita Marta. Aku dari MPK Angkatan 36. Aku dari Komisi B, anggota Komisi B. Halo semuanya, aku Nilo Putri Anggraini. Aku dari MPK Brawikarsa 37. Aku sebagai Ketua Komisi B. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Yohanes Michael Pratama. Aku dari Angkatan 36. Jabatan aku di MPK saat itu adalah anggota Komisi A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Azam Syauki Kari dari Angkatan 36. Aku di sini menjabat sebagai anggota Komisi B. Kalau dari aku sendiri, momen paling berkesan itu sebenarnya banyak pastinya ya. Ada suka dukanya di 37, tapi mungkin pada saat kita baru dilantik, itu apa namanya? Saat disahkan. Ya disahkan tuh apa namanya? Ya pokoknya dilantik deh, itu menurut aku tuh benar-benar berkesan banget karena itu benar-benar jadi awal mula di mana kayak kita benar-benar bisa bekerja bareng sebagai 37 dan juga nantinya kayak pokoknya udah mulai terasa juga lah bondingnya dari LDK dan menurut aku itu berkesan banget kayak gitu. Awal mula yang sangat amat baik. Kalau aku sendiri sebenarnya setiap momen jelas berkesan ya. Tapi aku bakal pilih yang paling berkesan itu kalau dari 37 sama aku menjabat 37, yang paling berkesan itu yang pertama pas pertemuan calon pengurus pertama kali sebelum LDK itu sangat berkesan. Terus juga yang berkesan itu setiap kita Karsas Day Out, pokoknya setiap kita ada acara keluar buat olahraga itu juga berkesan. Dan ya sebenarnya setiap proker berkesan banget sih. Dan kalau dari 36, aku ngerasa paling berkesan itu di graduation karena waktu itu graduationnya benar-benar kita ngerasa kayak kita bareng-bareng sampai malam gitu, dan itu tuh kerasa bondingnya dan aku tuh nggak kerja sendiri, aku tuh kerja bareng sama teman-teman yang lain. Dan juga kalau di 37 satu lagi yang paling berkesan itu pas jadi panitia LDK karena di situ benar-benar aku akhirnya bisa bekerja secara penuh sama teman-teman angkatan aku yang seangkatan yang 36 juga gitu. Momen paling berkesan dari aku sebagai Komisi A di Nakahaya 36, momen-momen saat mempersiapkan pleno bareng-bareng sama anggota Komisi A. Kita ngabisin waktu banyak bareng-bareng dari offline bahkan sampai online, bahkan kita pernah ketiduran bareng di Google Meet bareng-bareng. Kalau dari aku sendiri, jujur untuk mempersiapkan pleno itu juga salah satu momen yang paling berkesan buat aku karena ketika mempersiapkan pleno itu aku menghabiskan banyak waktu sama anggota-anggota komisi aku, dan menurut aku setiap kita menjalankan proker itu juga momen-momen yang sangat berkesan banget buat aku karena aku bisa belajar banyak hal dan bisa menemukan hal-hal baru di dalam hidup aku yang memberikan aku pengalaman yang cukup banyak dan cukup berarti. Apa sih pengalaman paling berkesan aku selama berada di MPK Nakahaya? Sebenarnya semua
pengalaman dan semua momen tuh pasti bermakna ya teman-teman. Tapi aku tuh paling berkesan ketika kita pertama kali melaksanakan sidang pleno 1. Karena itu adalah pengalaman pertama banget kita menggelar suatu acara formal dan aku menjadi MC di situ. Banyak pengalaman tidak hanya sebagai organisasi tetapi sebagai sesama teman untuk saling mengingatkan dan lain halnya yang juga menurut saya itu sangat amat relevan dengan dunia nyata. Untuk aku sendiri itu hal yang paling berkesan selama aku di MPK ini sebenarnya semua kegiatan itu sangat berkesan. Tapi untuk yang paling berkesan di diri aku ini ketika yaitu Hakrab, ketika kita bersama-sama udah punya pengalaman yang perjalanan yang udah panjang dan kita udah banyak pengalaman masing-masing yang dimana itu sangat berkesan buat aku dan disitu kita nangis-nangis semuanya. Begitu ya. Dari aku sendiri sih momen yang paling berkesan selama aku menjabat ketika mau sidang pleno ya. Maksudnya dari sidang pleno 1 sampai 3 karena dari aku kan sebagai komisi A itu kayak kita sebagai anggota kumpul gitu sampai malam-malam buat bahas kritisasi. Menurut aku sih itu momen yang paling berkenang lah buat aku. Kalau momen paling berkesan buat aku itu ketika tiap habis proker tuh harus gencar-gencarin anak-anak komisi aku buat ngejar-ngejar rubrik juga, terus harus bikin evaluasi buat komisi. Terus paling kalau misalnya selama menjabat aku kan sebagai panitia awal tahun lalu tuh sempat berasa seru banget, apalagi waktu itu kan masih bisa di luar pensinya. Jadi panitianya itu menurut aku cukup menjadi pengalaman yang berkesan dan nggak terlupakan lah. Jadi untuk pengalaman yang paling berkesan menurut aku di MPK ini sendiri sebenarnya banyak ya, tapi kalau menurut aku yang paling berkesan itu adalah saat di program kerja graduation, karena di sini menurut aku tuh kita banyak banget berkomunikasi ataupun berhubungan sama pihak-pihak lain, mulai dari OSIS ataupun orang tua murid, bahkan kakak kelas itu sendiri. Jadi dapat banyak banget pelajaran dan juga kita jadi bisa ketemu lagi sama kakak-kakak yang pas itu juga lagi wisuda. Kalau pengalaman berkesan untuk aku itu adalah waktu aku tahu kalau misalnya aku jadi ketuplak di program kerja sidang pleno 2. Jujur waktu itu kaget banget karena aku ngerasa waktu itu belum pantas lah buat jadi ketuplak. Tapi setelah aku menerima job tersebut, aku ngerasa harus jadi lebih baik. Dan disitulah aku mulai mengupgrade diri, terus menjalankan diri sebagai ketuplak. Di situ banyak pelajaran yang aku dapetin, terus aku ngerasa aku tahu bagaimana sebagai yang memimpin kepanitiaan, dan pelajaran-pelajaran itu benar-benar berguna banget sampai sekarang karena aku jadi lebih tahu banyak hal dan bagaimana cara meng-hire orang-orang yang ada di kepanitiaan tersebut gitu. Jadi kalau aku momen paling berkesannya itu dari mulai pas awal LDK sih, itu tuh kayak seru banget. Itu bikin kayak bonding lebih kuat, lebih bonding deh. Terus pas ngerjain proker-prokernya kan juga kayak bareng-bareng, itu kayak bener-bener seru. Kita harus bener-bener kerjasama, ngelatih kerjasama banget. Jadi pokoknya di MPK itu bener-bener seru banget. Kalau Putri? Kalau aku momen paling berkesan karena aku 2 periode. Untuk di periode yang Nakahaya aku sebagai anggota komisi B itu pas kita gradu, karena itu aku kayak bener-bener ngerasain pulang literally itu malam-malam, jadi kayak dan ikut nungguin vendor sama OSIS gitu-gitu tuh kayak salah satu momen yang paling berkesan buat aku, karena kayak jadi kita bikin bonding juga antar MPK maupun dengan OSIS gitu. Lalu kalau misalkan untuk di periode 37, momen yang paling berkesan itu ketika kita kerja kelompok pas LDK, karena dari situ tuh aku mulai ngerasain kayak ini yang dirasain kakak dulu waktu belajar, gimana sih caranya bonding untuk sama anak-anaknya gitu. Ya sih dari aku itu aja. Itu yang berkesan adalah waktu kepanitiaan sih. Jujur kepanitiaannya, setiap kepanitiaan itu memiliki rasa yang berbeda dan memiliki experience yang berbeda juga, masalah-masalahnya juga berbeda. Tapi dari masalah itu banyak hal seru sih. Hal serunya di mana? Hal serunya ada di penanggulangan masalahnya. Jadi itu adalah menguji kebersamaan lah di antara MPK gitu. Terus yang kedua juga yang paling berkesan tuh? Ini pas evaluasinya. Jujur pas evaluasinya yang itu berkesan banget buat aku karena selain kita marah-marahin OSIS ya, kita juga bisa ngerti lah perasaan orang lain gitu. Dan juga itu seru banget.
Dan momen-momen kayak gini nih kayak bukber, terus kayak momen-momen preparation buat sebuah acara itu tuh juga berkesan banget gitu. Pertama, untuk momen paling berkesan bagi aku selama aku menjabat sebagai MPK itu adalah ketika pleno ya teman-teman. Ketika pleno tuh aku ngerasa kalau misalkan kita tuh sebagai MPK itu tuh benar-benar diuji banget. Pertama kerjasama, terus habis itu koordinasi, terus habis itu tanggung jawab. Karena dulu kan aku dulu aku pernah jadi sekretaris ketika pleno 3 teman-teman. Nah waktu itu tuh benar-benar hektik banget deh sebenarnya. Nah cuman dari itu tuh aku belajar kalau misalkan MPK tuh sebenarnya emang kayak gitu teman-teman. Jadi MPK tuh intinya sebenarnya kerjasama, tanggung jawab, terus juga teman-teman tuh harus bisa untuk koordinasi dengan baik. Terus ya menurut aku tuh berkesan aja sih, soalnya di situ aku benar-benar kerja sebagai MPK. Harapan kalau dari aku itu harapannya semoga angkatan 38 ini bisa menjalankan periode dengan sebaik mungkin. Semoga untuk awalnya atau misalnya program kerjanya, observasinya itu bisa berjalan dengan baik juga. Dan intinya yang terbaik buat kalian dan akademika juga semoga masih bisa stabil. Jadi harapan aku buat MPK kedepannya semoga kalian tetap tidak menyerah apapun masalahnya dan kalian tetap bisa berdiri di kaki kalian sendiri. Semoga kalian kelak adalah orang-orang yang dapat berguna bagi sekitarnya, bermanfaat, dan pokoknya apapun masalahnya kalian tetap tidak menyerah. Ya, bisa menyelesaikan sendiri. Harapan dari aku pribadi untuk angkatan Kavasena 38, semoga kalian bisa berprogres terus, naik terus, nggak ada yang turun-turun dari segi kualitas organisasi kalian, bahkan dari individu-individu kalian masing-masing. Jangan pernah malas untuk mencari tahu, jangan pernah malas untuk belajar, untuk bisa lebih baik dari setiap proker, bahkan dari setiap hari ke harinya. Dari aku juga untuk Kavasena 38, semangat terus untuk kalian dan semoga kalian bisa memperbaiki evaluasi-evaluasi yang ada sebelumnya, jangan mengulangi evaluasi yang udah ada, dan semoga lancar terus untuk menjalani proker dan observasi yang akan kalian jalani. Semangat dan semoga lancar kepengurusannya. Kalau begitu pesan dari aku, harapan aku untuk angkatan selanjutnya, semoga kalian bisa melanjutkan perjuangan kita dengan ikhlas dan penuh bermakna ya. Jalanin dengan enjoy dan juga dengan penuh compassion dari kalian, jangan karena terpaksa. Aku yakin MPK adalah wadah yang sangat baik untuk kalian terus berkembang. Ya betul banget, untuk aku juga itu harapan buat MPK selanjutnya ini itu pastinya kalian untuk berusaha sebaik mungkin untuk menjalankan semua program kerja untuk kedepannya dengan ya pastinya sabar, semangat juga, ya intinya yang terbaik buat MPK selanjutnya. Kalau dari aku sendiri sih harapan untuk angkatan selanjutnya semoga lebih kalian bisa jadi yang lebih baik gitu dari angkatan-angkatan sebelumnya. Kita itu nitip amanah ke kalian, semoga bisa membawa MPK jadi lebih baik, sama semoga kalian tambah solid gitu. Itu aja sih. Oke, kalau harapan dari aku sih semoga kedepannya MPK tuh bisa lebih berbaur dengan guru-guru, dengan murid-murid. Jadi murid-murid dan guru-guru tuh tahu sebenarnya fungsi MPK, tugas MPK, dan nggak jadi hal-hal yang kayaknya orang-orang tuh kurang tahu gitu. Jadi lebih ditonjolkan lagi identitas kita sebagai organisasi di sekolah gitu. Jadi untuk pertanyaan kedua, harapan untuk kedepannya adalah, untuk MPK kedepannya adalah semoga MPK itu bisa menjadi wadah yang bermanfaat, gak cuma untuk anggotanya sendiri, tapi juga untuk orang lain, terutama warga-warga Semanti yang menerima aspirasi-aspirasi atau bisa memberikan aspirasi kepada MPK. Setelah itu MPK bisa menjadi orang yang bisa memberikan motivasi juga ke OSIS-OSISnya, dan semoga bisa lebih baik lagi untuk kedepannya.
Dari aku kurang lebih sama juga kayak Safia, pokoknya yang terbaik buat MPK kalian ini dan juga yang berikutnya. Pokoknya semangat terus karena apapun yang terjadi, meskipun aku tahu di MPK sendiri pasti banyak banget naik turunnya, semua itu insya Allah pasti akan berlalu dan juga kalian bakal mendapatkan banyak banget pengalaman yang penting dan juga bermanfaat bagi kalian. Kalau buat aku, harapan untuk MPK kedepannya itu semoga MPK bisa tetap kerjanya lebih bagus daripada MPK tahun sebelum-sebelumnya. Terus pokoknya nggak yang asal eval, tapi kayak itu tuh balik lagi ke kalian, itu kayak jangan. Terus buat kedepannya juga udah titip pesan juga ke Komisi B, semoga kalian bisa tetap saling bonding satu sama lain karena ngejalanin 1 tahun periode itu nggak mudah sama sekali kalau kalian tuh nggak ada bonding sama sekali. Kalau dari aku pesan untuk angkatan 37, kuat-kuatin bonding kalian, nikmatin waktu yang kalian punya sekarang, apalagi bentar lagi udah mau deket-deket gradu, proker gradu itu menurut aku proker yang gede, jadi ya bisa dibilang bentar lagi pertengahan masa jabat, jadi waktu tuh cepet banget, jadi nikmatin lah waktu kalian yang ada sama komisi kalian dan teman-teman MPK kalian yang sekarang. Terus buat komisi B, semoga bisa terus mempertahankan desain-desain yang ada dan sejauh ini aku lihat desainnya sangat bagus-bagus. Semangat terus buat 37 dan komisi B. Harapan untuk angkatan selanjutnya yang pasti tetap semangat dan solid terus, karena solid itu yang paling utama, dan juga jangan merasa paling benar sendiri. Kalau semua benar, kalau satu benar semua benar, kalau satu salah semua salah, dan respect dan kekeluargaannya juga harus terjaga terus. Dan aku buat angkatan kedepannya, angkatan Kapasena ya, ini aja sih paling tingkatin aja bondingannya. Terus juga kalau menurut aku ya, dari pengalaman aku tuh semenjak angkatannya aku kalau nggak salah itu tuh kalian tuh harus ningkatin lagi pamor kalian di depan OSIS. Jadi kan OSIS tuh kalau aku ngelihat kayak udah gimana ya, kurang respect lah sama MPK. Nah tugas kalian nih sebagai MPK yang selanjutnya, aku berharap kalian tuh bisa bikin MPK tuh namanya terkenal lagi, nyaingin sama OSIS lah. Harapan untuk diri sendiri sebenarnya mungkin nggak banyak. Semoga kedepannya bisa mirip-mirip sama yang Tasya bilang tadi, berguna buat orang. Selama 3 tahun di SMA bisa mungkin kuliahnya bisa berguna untuk diri sendiri dan juga buat orang lain, dan juga bisa sesuai sama apa yang kita mau. Tapi kalau misalnya memang ternyata tidak sesuai atau ternyata berbanding setir, ya udah nggak apa-apa. Aku harap diriku yang kedepannya adalah menjadi orang yang bisa menjadi sumber bahagia bagi orang-orang di sekitar aku. Aku juga berharap aku juga bisa menjadi orang yang bermanfaat dalam konteks yang positif bagi orang-orang di sekitar aku. Dan aku juga berharap bahwa diri aku ini tidak akan pernah berhenti belajar mengenai apapun itu, meskipun aku nanti udah mahasiswa, udah dewasa, aku tetap mau belajar hal-hal baru. Dari aku pribadi, harapannya untuk aku dan teman-teman yang akan lulus sebentar lagi, semoga kita juga sama-sama bisa terus berprogres lebih baik dari setiap harinya. Terus terutama doa yang paling utamanya adalah bisa lolos di PTN yang diinginkan masing-masing. Harapan aku juga mungkin kurang lebih sama kayak Fiona. Semoga aku dan teman-teman yang lain bisa sukses di kemudian hari setelah lulus dari Semanti, dan semoga kita semua dapat di PTN yang kita inginkan masing-masing. Insya Allah ya, harapan untuk diriku sendiri, aku berharap semoga untuk kedepannya aku bisa mengamalkan seluruh pengalamanku di MPK ini untuk bermanfaat bagi masyarakat juga, sehingga nanti aku bisa membanggakan alma mater MPK Nakaya ini sebagai seorang alumni yang baik untuk di masa depan. Ya, untuk harapan diri aku juga untuk kedepannya, pastinya selama aku di MPK ini kan banyak hal-hal positif yang bermanfaat yang bisa menjadi bekal aku untuk kedepannya, mungkin untuk kuliah dan untuk kerja nantinya, itu pasti akan sangat bermanfaat. Harapan pribadi saya untuk kedepannya ya, semoga lulus ke perguruan tinggi negeri, amin. Terus juga semoga bisa
dari ilmu-ilmu yang aku dapetin selama aku berorganisasi di MPK bisa aku terapin nanti selama masa kuliah gitu. Jadi aku bisa lebih aktif berorganisasi ke depannya gitu. Kalau harapan aku untuk kedepannya, aku harap aku bisa belajar lebih banyak skill untuk survive di masa depan nanti. Karena kita tahu di sini kan masih kurang banget ilmunya. Jadi kita harus lebih haus ilmu lagi untuk menatap masa depan. Pertanyaan selanjutnya, kira-kira harapan untuk diri aku sendiri, pastinya apa yang telah aku lalui di MPK ini, baik itu yang baiknya, yang buruknya, bahkan ketika aku diberikan pengalaman ataupun tanggung jawab yang besar, itu dapat jadi pelajaran buat aku, dan juga apa yang udah pernah aku lalui sebelumnya, itu dapat menjadi tempat untuk aku perbaikan diri ke depannya, nggak mulai kesalahan yang sama, dan juga aku bisa bareng-bareng terus sama kalian, dan juga kita pasti terus mendoakan yang terbaik buat kalian. Kalau untuk aku sendiri, harapanku untuk kedepannya, untuk diriku sendiri adalah semoga pengalaman-pengalaman yang ada di MPK ini bisa bermanfaat untuk aku kedepannya, bagaimana aku menjalankan relasi ketika kuliah, atau bagaimana aku berorganisasi. Ilmu-ilmu tersebut itu enggak luluh begitu saja, tapi bisa bermanfaat bagi diriku sendiri maupun bagi banyak orang. Aku setelah dari MPK ini kan udah 1 tahun nih, aku kayak nggak join MPK nih. Itu tuh kayak bener-bener aku bener-bener nge-push buat belajar biar bisa bener-bener masuk PTN yang aku inginkan sih. Lebih tepatnya ngejar PTN, semoga dapat PTN yang aku inginkan. Kurang lebih harapan aku sama kayak Devina, apalagi sekarang hamin sekian SNBP. Jadi aku harap kita semua yang ikut SNBP, SNBT ataupun nanti mandiri, kita semua bisa lolos gitu ke univ masing-masing, dan semoga kita dikasih sama Tuhan ya keajaiban lah untuk semua jalur ini gitu. Terus harapan buat diri aku sendiri, semoga aku bisa selalu bahagia dan selalu bisa membahagiakan orang tua aja sih. Dan sukses. Makasih. Untuk pesan pribadi untuk aku ke depannya, semoga aku bisa mencoba hal baru. Terus juga aku sebenarnya berharap sih untuk nggak ragu-ragu lagi dalam membuat kesepakatan, karena mending gagal dalam mencoba daripada menyesal dalam mencoba.